Nah, sampai udah di hari terakhir nih Mas, hari keempat. Apa yang dialami Mas? Sudah pasti udah capek luar biasa, lapar, haus. Terus gimana Mas? Bahkan suara perutnya Mas Fakih tuh dengeran. Gitu. Jadi kita waktu ya mungkin satu kita sudah kecapean, kita kelaparan, kita kehausan. Jadi ya itu tadi yang lucunya itu suara perut kita masing-masing kedengaran, padahal kita tidak deketan itu. Kita jaraknya saya sama dokter Mila ya kita kurang lebih 1,5 sampai 2 meter gitu ya. Itu kedengeran suara perut itu. Mas, kalau tadi ya, kita sudah bahas nih perjalanan Mas ini menjalani 4 hari yang mungkin berat banget ya. Begitu finish, apa sih yang dirasain Mas? Yang dirasakan pertama itu seneng dong, karena finishnya itu kita balik ke warung awal tadi. Warung yang tempat Mas makan telur. Kita ketemu tadi. Warung monyet. Iya, sampai saya datang itu pertama saya lihat dulu menunya di mana ya. Karena saya mau makan lagi. Jangan sampai diambil lagi. Tadi kan salam penyambutan. Jangan sampai perpisahan salam lagi nih ya. Jadi nyampe itu yang pertama kali kita pesen tuh es jeruk ya. Waduh. Sama es temulawak. Iya. Kok es temulawak? Iya, itu enak dong, seger. Khasnya sana. Pahit ya? Enggak. Bukan. Es temulawak sama es jeruk. Nah, itu buat hasilnya kita bisa seger lagi ya, karena sudah lemes, sudah kelaparan, kehausan. Tapi yang paling kalau saya sendiri pribadi yang paling enggak bisa itu hausnya kan. Saya pesan es jeruk sama es temulawak dulu. Rasanya gimana Mas? Kalau saya di sepanjang perjalanan itu kan memang membayangkan sesuatu yang enak-enak tuh. Jadi, aku besok kalau nyampe di suatu tempat intinya finish, aku mau pesen es ini. Di sana aku pesen es sama kayak Mas Fakih, es jeruk. Nggak mau kayak es temulawak. Temulawak kan ada rempah-rempahnya. Saya pesen es jeruk 2 sama 1,5 liter botol gitu, saya minum. Habis. 1,5 liter. Iya, habis kok. Jadi saya kalau nahan haus memang nggak kuat dok. Oke. Saya 1,5 liter saya habis. Aku beli 2. Mas Fakih juga tak kasih. 3 liter Mas. 3 liter. Iya, beli 2 botol. Satu tuh Mas Fakih. Kirain Mas habisin sendiri 3 liter. Loh, kalau itu saya enggak dikasih, habisin sendiri bisa. Bisa sebenarnya. Bisa. Jadi setelah saya minum 1,5 liter itu, nggak langsung gini dok, nggak. Pelan-pelan. Saya minum lagi. Iya kan? Cuma pas. Perutnya kaget nggak sih Mas kalau langsung? Alhamdulillah enggak dokter. Oh enggak ya? Jadi saya minum itu rasanya pingin minum lagi dok. Tambah haus banget. Betul. Enggak es saya minum pertama karena memang bayangan saya selama perjalanan saya harus minum es jeruk. Ternyata enggak harus es ya. Air betul. Itu tambah enak. Lebih enak air putih ternyata timbang es. Air yang biasa ya, daripada yang begini yang biasa. Dan 1,5 liter itu kurang dok. Perut saya juga masih nampung. Masih berbunyi. Sini masih kering. Nelen ludah itu rasanya kayak puasa kayak gitu. Iya. Hari keempat itu kita kayak apa? Kayak tenggorokan tuh sudah mungkin kalau selang itu ya sudah mampet gini dong. Lebay ya. Mau nelen air liurnya susah loh. Karena ya, kehausan. Pada saat di sana itu nelen ludah itu kayak nelen, dokter tahu biskuit yang kotak ada taburan gulanya yang kering. Gabin kalau. Nelen itu dok. Semeret. Jadi tidak nyaman banget. Makanya mindset aku pokoknya nyampe di finish, aku beli es, aku minum sebanyak-banyaknya es. Tapi di sana 1 gelas es jeruk itu ternyata ya seger tapi kurang mengenakkan, lebih enak air mineral 1,5 liter. Yang biasa itu. Saya beli 4 mas, ingat aku. Saya beli 4 botol betul. Biasanya kalau kita aktivitas, kita minum biasanya kan langsung berkeringat. Nah itu enggak dokter. Pipis pun apa ya paling pipis pun enggak? Enggak. Saya pipis itu 4 hari 3 malam cuma 3 kali dok. Bayangkan. Karena memang kayak ya kekurangan air juga ya. Kering gitu ya badannya ya. Iya, karena kan juga mungkin dibohongin lewat keringet ya. Karena jalan jauh, tenaga yang dibutuhkan banyak. Jadi emang kita pipisnya jarang.
Sampai gak kebelet ya Mas ya. Saya cuma 3 kali Mas. 3 kali. Nah, saya yang sehari minimal BAB sekali, 3 hari ada BAB. Terakhir BAB hari-hari kedua itu. Iya, saya nggak BAB sama sekali. Setelah minum makan dok. Nah, Makan apa Mas? Kita beli menu yang sama Oh kan? masih tempel lagi. makanya kan agak lama ya. Kita minum, kita datang ke finish itu sekitar jam 12. Jadi yang Kita minum makanan di atas jam 2 baru makan. fokus kita nggak makan dok, kita air dulu, minum dulu. Minum. Mas pakai pesen nasi tempong, saya nasi tempong. Lauknya masih telur. Dah, Oh enggak. Ayam. Udah gak telur dadar. Ayam, ceplok. telur juga. Tapi kan bukan dadar. Saya masih trauma kalau pesen dadar lagi. Gembel. Karena monyetnya itu dok, di sana kan kalau warungnya itu kayak itu apa? Kebuka, semi kebuka. Jadi bawahnya itu tutup rapat kayu, tapi atasnya itu kayak jaring-jaring gitu loh. Lah di jaring-jaring itu banyak monyet bergelantungan. Dia udah siap-siap nih mau ambil. Gini. Oke, saya sampai kadang-kadang makan itu gantian. Makan dulu tak liatin, ada enggak. Saya nggak mau traktir monyet. Jangan lagi. Setelah makan, Mas pakai makan. Aku makan habis, Mas pakai makan. Saya enggak habis. Ini Kenapa kok nggak habis Mas? Emang nggak lapar? tumben. Lapar. Kalau laparnya itu lapar dong. Cuma enggak tahu ya, mungkin karena 3 hari kemasukannya Angin hanya ya? limpet sama aloe vera. Sama angin sisanya ya. Itu sampai akhir tuh mulai saya sampai muntah. Jadi habis makan itu mesti, padahal makannya biasanya saya makannya banyak ya. Iya, terkenal Itu- makan banyak itu. Jangan Habis-habisin gitu dong. ya. Jadi itu mungkin hanya separuh porsi biasanya. yang saya makan biasanya itu saya udah full rasanya. Jadi Dan itu kalau lambungnya mengkerut gitu ya. kalau Mas, saya ya? tambah, saya langsung mau muntah. Itu sampai 3 hari. Sampai terakhir itu waktu kita sudah balik ke Tuban, kita sudah mulai masuk kerja lagi. Kan ada undangan makan. Itu pun kita makan bakso di luar itu. Selesai makan bakso, saya keluar. Teman-teman masih makan di dalam. Saya belum habis. Terus saya Habis. keluar. Dikasihkan Nggak saya, habis. dok. Tak kasihkan Mas Tewin baksonya. Saya keluar. Itu saya muntah di luar. Berarti sebenarnya perutnya masih menolak makan bakso ya Mas ya? Lebih milih makan Bukan aloe makan vera bakso. tadi aja ya? Hampir semua makanan dok di rumah juga sama. Kalau makan saya enggak bisa banyak. Belum bisa banyak. Sampai sekarang? Kalau sekarang sudah mulai. Kalau dokter nanti habis ini mau ngajak buka bersama, ayo enggak apa-apa. Oh boleh? Kapan hari ini? Ya tinggal dokter bilang aja. Oh ya nanti tinggal kalau Mbak Yani. Kalau saya lain sama pakai dok. Jadi setelah minum banyak, makannya Mas pakai. Mas Kemba- habisin? Kenapa? Mas habisin? Ya tak habisin. Selesai kegiatan itu setiap kali makan 2 porsi minimal. Langsung 2 porsi dok. Jadi, pengen Nah, makan terus. Nasi Padang saya makan seporsi. Oh iya. Dia 2 porsi. Di depan Labuan apa? Ketapang. Ketapang Gilimanuk penyeberangan tuh dok. Di Bali. Udah deket banget dong. Udah. Iya, paling cuma jarak RSNU sama supermarket depan ya. Depan itu. Ya ampun. Lah Udah kok kelihatan. untungnya tidak untung ya. Iya. Kita tahunya itu jam 4:30 sore. Kalau Jam- kita tahunya pagi kita jalan-jalan ke Bali dulu mungkin. Ya, karena kita capek juga. Ya Mas. kecapean tidak bisa apa-apa ya. Itu saya makan di warung Padang itu cuma 1 porsi. Itu pun lama gara-gara pelan-pelan dia sampai 2 porsi. Aku makan paling nggak sampai 2 menit dok. Tak makan. Duh, Mas pakai gue aja. Oh masih lapar. Berarti kayak vacuum cleaner gitu ya? Iya, kamu mirip itu ya. Nyedot tak dok. Jadi aku nambah 2 porsi Nambah dok. 2 porsi. Mas pakai Saya sampai pelan-pelan. kamu kok kuat. Aku pasti tuh lapar banget. Man. Padahal itu di hari terakhir kita sebelum Bali itu kita kegiatannya itu ya tiduran ya. Ya recover ya. Ya Capek. recovery-nya itu. Berarti seharian bubuk gitu ya Mas ya? Ya enggak saya ada jalan-jalan sedikit sih kita coba Jalan-jalan? Cari Iya, makan. Nyari makan itu jalan-jalan. Cari makan pakai uang dok, nggak kayak di hutan. Beli makan. Beli makan itu pun Nggak kita, nyari. kita jalan itu ya kita nggak rasa capek sama sekali. Bos, sombong ya. Ya, Saya sombong. udah bisa Boleh. berkeliling hutan Nah. kayak siapa ya?
si bolang. Iya. Jadi sekarang kita jalan-jalan cari makan aja enteng ya. Jalan tuh enggak ngerasa capek sama sekali. Cuma itu kalau saya sendiri ya mungkin yang enggak enak ya itu setiap kali makan muntah. Beda kalau dia malah makannya banyak. Iya. 2 kali lipat tambah. Tapi pas selama di hutan itu aku ngerasa badanku tuh enteng, Mas. Mungkin turun berat badan juga ya. Loh, kamu nggak tahu kalau kamu kayak kenteng norak itu. Waktu kamu hampir pingsan. Ada fotonya ya? Ada. Fotonya dia hampir pingsan dan wajahnya kan bagus ya. Cabi itu ya. Gitu ya. Oh, waktu di sana itu tulang pipinya itu kelihatan mirip tengkorak. Ngeri, Dok. Berarti Saya kalau lihat pengen diet berangkat aja ke hutan gitu ya. saya kalau lihat fotoku yang kayak itu, saya kan sering lihat orang yang mau mati tuh, Dok. Saya kan perawat sama pakai sering lihat. Maksudnya lihat pasien yang mungkin beratnya di sakaratul maut Yes. itu maksudnya. Waduh, wajahku kok kayak gini pada saat itu. Jangan-jangan, makanya aku pada saat itu memang Ini cuman ya memang ya pas titik mungkin terendah kita. Terendah ya. kita. Waktu kita belum dapat air yang berikutnya itu. Oh iya. Jadi emang kondisinya sangat haus. Setelah saya Itu drop itu Mas Fake setelah Gantian. iya gantian. Yang saya gantian yang nggak direncanakan itu, Mas. iya. Kok Karena- bisa ada rencana? Ya, apa? Karena setelah dia misalnya kan di tanjakan asam itu ya, yang ada Oh, iya. asam-asamnya itu dia hampir pingsan sampai kewopong banget itu. Alhamdulillah dapat air. Habis itu kita waktu babat yang 4 jam cuma dapat 400 jarak 40 meter. itu, saya di tengah-tengah hampir pingsan. Udah enggak kuat, kaki itu sudah enggak Bisa apa? iya enggak bisa buat bangun. Mas Fake itu sampai ngerangka, Dok. Mas, jangan ngerangka, Mas, malah capek. Karena kan beban enggak mungkin tak suruh bawa orang lain, kita punya beban masing-masing tasnya itu. Jadi ya saya bisanya ngerangka ya sampai ngerangka itu. Terus di tengah-tengah itu saya drop, teman-teman masih jalan, saya sudah istirahat itu udah mungkin pasrah nunggu teman-teman nyampe nanti jemput saya aja. Awalnya gitu. Cuma alhamdulillah dapat air lagi, kita baru bisa bangun, bisa jalan lagi gitu. Itu yang mungkin ya titik terendah kita ya waktu itu ya. Waktu kalau Mas Teh waktu pas ya sama-sama pas waktu mau pingsan itu titik rendahnya itu. Kalau mau nyerah ya nggak mungkin, kita di tengah hutan. Mau nyerah gimana? Nah, makanya harus tetap. Jadi santapan hewan buas ya yang ada ya. Makanya kita sering support ya. Ya. Kita seperti itu, kalau kita ada yang mau menyerah, ayolah. Kamu hebat. Jangan sampai kamu mati di sini. Ini ngerepotkan saya. Gitu. Jadi yang membuat bertahan itu karena itu ya saling support. Saling support. Dan Dari jangan awal, jadi repot dari awal kayak supportnya gitu. ya. Mas Fake, sampai hebat. Sampai gitu terus. Luar biasa, iya. Sampai finish gitu terus. Sampai di tempat makan yang Sampai tempat makan yang Ada monyetnya itu. ya ada itu ya. Udah itu yes, kita motivasi berdua hebat. kita berdua. Terus perjalanan naik kereta sampai di rumah. Oh iya, kita kebetulan pulangnya itu nyaman Pulangnya banget. enak, nyaman daripada yang kalau yang pertama itu Iya, naik kereta biasa aja ya, gitu ya. kita ekonomi kan ya bisa dibayangkan lah. Kalau Mas berangkat itu kayak keretanya Kajol sama Sarukan, tahu, Dok? Oh iya, yang nyanyi gitu ya. Iya, yang Coba nyanyi dikit boleh. Mas? jangan, Dok. Posisi tempat duduknya itu siku-siku. Yang tegak itu ya? Iya, Ya, itu tegak kayak lurus. 90 derajat lah. Gak apa-apa lah Mas, kalau masih sampai Banyuwangi saya pernah dari Jakarta sampai Malang. Iya. Jadi kayak militer aja. Iya. Baru Jadi tegak. ngobrol sama orang tuh kayak kepemimpinan. Iya, Pak. Siap, Pak. Iya. Iya, kita ngobrol Mas. itu kakinya bersentuhan, lututnya itu kan Jadi gini, Dok, enggak cuma posisi benar di tengah-tengah. Kalau lutut kita di tengah-tengahnya iya, di tengah kakinya orang. Jadi kayak ini lutut gini ya. Ya. Gini. Enggak, kalau gini benturan Kebetulan paruhnya gitu. bapak-bapaknya enak Iya, ya. alhamdulillah Sefrekuensi lah. Kita Iya. bahas pas, cocok. Itu waktu berangkat. Waktu berangkat. Waktu pulang Kita- ada ketemu sama bapak-bapak yang satu Enggak, frekuensi juga. sepi, enggak. Dokter. Cuma kita berdua. Kita berdua aja. Mungkin karena Posisinya. Karena malam. Heeh. Keretanya kereta malam. jam 7. Ada bunyinya nggak Mas? Apa? Tutut itu ya. Bisa ya, Dokter.
Nyaman sekali yang pulang. Bukan jugi-jugi enggak. Atau ini tutut kemarin. Saya bersyukur juga karena acara seperti ini ya saya bisa naik kereta, Mas. Karena dia pengalaman pertama. Belum pernah naik kereta. Enggak pernah, Dok. Baru ini pertama kali. Odong-odong pernah saya. Kecil. Pesawat pernah, Mas? Pesawat. Belum, Dok. Takut saya, Dok. Tahu Iya, ketinggian. saya juga kereta kedua saya. Kedua ini, Mas. Kedua. Yang pertama juga ke Banyuwangi juga. Ke Baluran juga, Mas. Enggak, beda tujuan. Kalau ini real wisata, kalau yang pertama itu. Bahkan ini juga wisata. Ah iya, wisata juga. Kalau yang pesawat saya juga belum pernah. Jadi kita juga di sana cuma ngadain pesawat kayak apa ya, Mas? Ya kita menunggu. Paling kayak gini. Kita menunggu tugas selanjutnya kan. Oh, iya. Asik. Siapa tahu nanti datang ke Irak atau gitu ya, ke Turki gitu ya, Mas ya. Kalau misalnya siapa tahu kan dibutuhkan tenaga kesehatan. Sesuai perintah atasan, Dok. Siap berangkat kapanpun ya, dimanapun ya. Oke. Gimana Mas rasanya sofanya di kereta api waktu pulang, Mas? Kursinya bisa dimodif ya? Iya, kalau yang waktu pulang itu enak, Dok. Jadi kursinya bisa ya? buat sandaran, bisa buat tiduran enak. Langsung tidur ya? Selimut lah. Mantap sekali ya, Mas ya. Selimutnya kereta api. Selimutnya kereta api tapi. Iya. Beli pomade nggak, Mas? Apa? Kita kan biasanya orang-orang kan gitu. ada banyak. Atau hokben atau apa. Tapi kita milihnya tidur istirahat. Karena itu masih tahap recovery mungkin ya. Kita masih coba lapar ya rasanya ya. Cuma pengen istirahat aja. Pengen istirahat aja. Pulang itu rasanya cepet. Iya. Kayak itu kok tiba-tiba sudah sampai ke stasiun Gubeng. Gitu. Padahal waktu berangkat tuh lama ya. Kita ngobrol sampai ada titik waktu kita kehabisan bahan. Kita sama yang waktu berangkat itu kita ketemu yang sepasang Pak Pras yang dia asli. Mungkin nanti Pak Pras bisa nonton subscribe Pak Pras. Halo Pak Pras yang di Jogja. Kerjanya di Jogja cuma kalau salah aslinya di Jember ya. Iya. Mas Fakih mau ke Jogja juga kan? Besok kita ke Jogja. Pak Pras jangan lupa bukakan pintu ya. Asik. Hasilnya kan kita waktu mau pulang itu saya juga langsung ke Jogja, Dok. Setelah kita pulang ada dapat tugas lagi ke Jogja. Alhamdulillah kok ada yang gantikan. Jadi nggak langsung ketemu Pak Pras lagi deh. Ya, kapan-kapan. Sayang ya. Iya. Next time ketemu lagi. Terus kalau pulangnya kita enak sekali, nyaman sekali. Nyaman. Ternyata kasur di rumah itu sangat nyaman. Paling nyaman waktu sampai rumah. Iya. Okay. Disambut anak istri. Padahal kita nyampe. Tapi kita nyampe Gubeng disambut teman dulu kan, teman driver. Sama teman driver. Iya. Kita nggak mungkin dari Surabaya jalan. Malah perjalanannya dari Banyuwangi ke Gubeng sama Surabaya ke Tuban lebih beratan Surabaya Tuban kayaknya. Kok lebih berat? Karena tidak bisa tidur kayak waktu di kereta. Nggak nyaman waktu itu. Makan minum biasa sudah balik seperti normal? Belum. Itu kan masih hari kedua. Saya sampai 3 hari itu baru recovery saya tidak muntah itu setelah hari keempat. Hari ketiga itu masih muntah. Hari keempat alhamdulillah makan sudah tidak muntah lagi. Sekarang pun alhamdulillah sudah balik. Sudah kemarin ada undangan makan sudah banyak. Oh iya. Buka bersama. Ya. Banyak yang sisa eman Mas. Oh, iya. Bungkus sungkan. Kayak survival man. Oke. Mungkin bisa bagi-bagi nih pesan buat teman-teman yang mungkin berminat ingin ikut kegiatan atau ngadain kegiatan seperti ini. Bekalnya apa gitu ya, atau mungkin semangatnya yang harus dipertahankan sampai akhir. Bekalnya yaitu tadi ya dari kita sabar positive thinking. Yang paling penting itu Dok, positive thinking. Ya pertama itu. Karena kalau mau buat kita sehari-hari di dunia kerja kita ya, kami lah. Betul. Sebagai perawat medis ya. Mentalnya harus positif. Jangan sampai gugup dulu, panik dulu. Kalau mungkin kita kan tidak tahu di jalan ada kejadian apa itu ya. Mungkin kita ada kecelakaan massal. Kalau kita panik duluan, kita tidak pakai istilahnya tidak bisa mikir secara positif, kita pasti akan panik ditambah tidak bisa menolong. Jadi kalau kita sudah positive thinking, kita sudah bisa manage
pikiran kita, insya Allah kita akan bisa menolongnya itu dengan tepat dan juga cepat gitu. Jadi kan kalau di pertolongan pertama kan pasti kan selamatkan diri, selamatkan lingkungan, terus selamatkan pasien, kan tetap di awal itu dok ya. Nah, selamatkan diri itu ya kita harus pikir, kita harus jernih dulu. Nah, dan caranya ya apa? Salah satunya itu kita coba menekan diri kita survive, kita berpetualang yang mungkin di situ yang taruhannya nyawa itu. Nah, mungkin itu nanti kita kalau bisa ngelatih itu kita bisa berpikir. Jadi sampai udah selesai kegiatannya hari itu selama 4 hari rangkaiannya. Nah, oke. Dari 4 hari yang dialami itu Mas, kira-kira apa sih yang bisa dipetik dari kegiatan itu? Mungkin manfaatnya atau mungkin tujuannya. Mungkin kan selama 4 hari itu kan jadi banyak berpikir juga, karena kan nggak ada kegiatan lain ya, akhirnya kan lebih banyak mungkin berpikir, ngobrol sama diri sendiri gitu. Mungkin dari Mas TW dulu. Kalau saya belajar sabar, yang pertama sabar, yang kedua bersyukur. Yang pertama sabar, jadi kalau kita dihadapkan dengan kondisi semacam itu, misalnya kita naik pesawat nih, jatuh di hutan, adanya apa ya kita tetap berusaha, adanya air ya kita minum air itu, terus bersyukur juga itu adanya itu ya kita harus makan. Misal kalau kita di rumah nih dimasakin istri makan tapi tidak habis, nah itu yang bikin kita sedih juga ya. Kerasa gitu ya. Sampai saya itu katanya makanan seenak itu diambil monyet, itu saya sakit hatinya itu pas waktu akhir-akhir itu dok Mbak. Kalau awal-awal itu saya tidak sakit hati karena setelah diambil kan ditukar sama yang punya warung, dikasih baru, dikasih baru. Tapi waktu hari keempat itu waktu kita kelaparan, itu baru saya mulai agak monyet. Tidak bisa ya, saya manggil monyetnya loh ya, dan tidak bisa ini. Monyet ini baru kerasnya pas waktu itu memang. Lanjut dulu Mas. Sudah. Kalau dari saya yang bisa saya petik ya mungkin kita kayak pikiran kita harus bersih dulu. Positif ya Mas. Positive thinking. Karena saya sama Badi Teguh ini sama teman-teman yang ikut juga. Kalau kita pikirnya gini, kalau kita di posisi seperti itu, kalau kita saling menyalahkan, kita cari makan tuh ya, dia bingung nyari makan, saya digging. Kalau kita enggak saking sabarnya, saking kita bisa ngelola emosi kita, kesabaran kita, mungkin kita sampai bisa berantem juga. Betul. Jadi mungkin kita ngelatih cara pikir kita lebih tenang, karena kalau tenang itu kita jadi ketemu banyak sekali ide. Dari mulai kita tenang, kita dapat, nyari itu aja limpet, terus nyari air caranya ini. Kita itu ingatnya aja, ya cari air gimana ya? Tidak ada sungai, tidak ada apa. Ada plastik, terus ada senar pancing. Seadanya itu kita mencoba berkreasi, ternyata dapat airnya dari transpirasi. Karena itu butuh ketenangan juga. Kalau kita langsung emosi, ya mungkin malah tidak dapat apa-apa. Saling nyalain ya Mas pada saat itu. Jadi kita harus kalau dari saya melatih untuk lebih tenang, lebih bersabar. Oke, kalau saya sebagai orang awam yang melihat pengalaman yang dialami Mas TW sama Mas Pake, mungkin kan kita kan sebagai tenaga kesehatan nih. Bukan tidak mungkin suatu yang ekstrim atau mungkin bencana itu terjadi di kita yang mengalami gitu ya. Betul. Nah, di saat yang seperti itu mungkin kondisi semua serba nggak ada sumber daya, terus juga mungkin kondisinya ekstrim ya. Di saat itu kan kita sebagai nakes kalau bisa malah menolong orang lain, benar nggak ya Mas ya? Karena kita kan mungkin banyak orang-orang lain yang mungkin terluka apa segala macam. Kalau kitanya sendiri nggak bisa survive, gimana kita mau membantu yang lain? Betul sekali. Sambil menunggu bantuan yang datang entah itu kapan. Jadi ya memang
mungkin mas-mas ini adalah orang-orang terpilih okay, yang mungkin dianggap tangguh nih untuk bisa membantu mungkin kalau kondisi ekstrim mungkin ada bencana atau yang lain mungkin sebagai tim yang bisa diperbantukan mungkin ya karena mungkin sudah punya mengalami dan bisa bertahan dalam kondisi yang ekstrim ya. Mungkin kita perlu apresiasi buat kesuksesan dari Mas Tewe dan juga Mas Fake yang mungkin mungkin dengan kondisi yang ekstrim itu kita ya itu pilihan-pilihan terbaik yang mungkin bisa diambil saat itu ya Mas ya. Terima kasih banyak nih karena sudah bercerita lengkap dan panjang kali lebar mungkin ya teman-teman yang lain ini paling dia penasaran sebenarnya ceritanya itu seperti apa. Nah ini udah kita kupas tuntas di acara siang kita hari ini. Mungkin makasih banyak sudah mau berbagi di channel kami. Mungkin mohon maaf juga kalau misalnya ada salah jamu, kita nggak ada jamu, nggak ada healthy catering ya, mohon maaf karena masih puasa ya Mas. Jadi hasil jamunya RSNA itu yang udah tersertifikasi halal ini ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa nanti lain kali. Insya Allah kalau nanti buka puasa ada takjil di masjid ya. Mungkin teman-teman terima kasih banyak nih yang sudah melihat atau menonton channel kita pada siang hari ini. Mungkin pengalaman ini juga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman dan juga mungkin bisa diterapkan kalau memang kondisinya ekstrim banget nah. Tapi ya semoga aja nggak ada kejadian yang seperti itu yang perlu kita alami. Tapi selalu siap sedia karena bencana itu bisa jadi datang di antara kita. Oke. Terima kasih. Kita akhiri acara kita siang hari ini. Oke. Kita jargon dulu ya. Oke, siap. Mungkin Mas Tewe yang menjadi mantan host bisa memimpin. Mau nggak Mas Tewe? Gimana dong lupa aku? Jangan lupa gitu dong. Bisa aja. Oke. Kita jatuh dulu nanti Nucleus Podcast. Lagi ngobrol santai dan manis ya. Oke, 1, 2, 3. Nucleus Podcast ngobrol santai dan manis.